Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mencapai keunggulan operasi dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Dengan kelompok saya sendiri Fadla Dwi Arfiani dan rekan saya Anissa Agustin dan Anissa Aulia. Pengertian sistem perusahaan. Sistem perusahaan menampilkan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda-beda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Sistem perusahaan yang juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegritas dan database pusat yang sama. Proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan yaitu 1. Proses penjualan dan pemasaran, 2. Proses keuangan dan akuntansi, 3. Proses sumber daya manusia, 4. Proses manufaktur dan produksi. Perangkat lunak perusahaan. Enterprise software dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas yaitu mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik. Jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendapatkan dukungan dengan cara bekerja proses bisnis. Vendor perangkat lunak perusahaan terkemuka meliputi SAP, Oracle, IBM, Infor Global Solutions, dan Microsoft. Nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dan mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk mengadakan bahan mentah, mengubah bahan mentah, dan menjadikan bahan setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Efek bullwhip dapat dikurangi dengan mengurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasi menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dan merencanakan rantai pasokannya, atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan yang telah ada, menghasilkan peramalan permintaan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Rantai pasokan global dan internet. Sistem perusahaan dan manajemen rantai pasokan ditingkatkan dengan adanya teknologi internet yang memasok beberapa integritas. Manajer menggunakan antarmuka web untuk memasuki sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi dapat sesuai dengan permintaan produk. Para mitra bisnis menggunakan alat manajemen rantai pasokan berbasis web untuk bekerja sama membuat peramalan secara online. Perwakilan perjualan akan mengakses jadwal produksi, pemasok, dan informasi logistik untuk memonitor status pesanan pelanggan. Permasalahan rantai pasokan global
Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintahan luar negeri dan perbedaan budaya. Internet membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan globalnya, meliputi pengadaan, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Selanjutnya adalah nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Dengan mengimplementasikan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi, perusahaan dapat menyeimbangkan penawaran terhadap permintaan, mengurangi tingkat ketersediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu untuk memasarkan produk, dan memanfaatkan aset secara lebih efektif. Selanjutnya adalah model rantai pasokan dorong versus tarik. Model dorong, pemasok pasokan yang harus diramalkan. Selanjutnya produsen, yaitu produksi berdasarkan peramalan. Selanjutnya distributor, persediaan berdasarkan peramalan. Dan selanjutnya adalah pengecer, yaitu stok berdasarkan peramalan. Dan yang terakhir adalah pelanggan, yaitu membeli apa yang tersedia di rak. Selanjutnya adalah model tarik. Yang pertama pemasok, yaitu pasokan berdasarkan yang dipesan. Selanjutnya ke produsen, yaitu produksi berdasarkan yang dipesan. Selanjutnya ke distributor, yaitu secara otomatis mengisi kembali gudang. Selanjutnya ke pengecer, yaitu secara otomatis mengisi kembali stok. Dan yang terakhir ke pelanggan, yaitu pesanan pelanggan. Selanjutnya adalah rantai pasokan yang digerakkan internet pada masa mendatang. Rantai pasokan yang digerakkan oleh internet pada masa mendatang seperti sistem jaringan syaraf tiruan logistik digital. Sistem ini menyediakan fungsi komunikasi banyak arah di seluruh perusahaan, jaringan perusahaan, dan ruang pasar internet sehingga keseluruhan jaringan mitra rantai pasokan dapat segera menyesuaikan persediaan, pesanan, dan kapasitas. Selanjutnya adalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi, melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah sales center, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Selanjutnya adalah apa itu manajemen hubungan dengan pelanggan, yaitu menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh penjuru organisasi, mengkonsolidasikan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasilnya ke berbagai sistem dan titik sentuhan pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh juga dikenal sebagai titik kontak, adalah metode integrasi dengan pelanggan seperti telepon, email, meja layanan pelanggan, surat konvensional, situs web, perangkat nirkabel, dan toko eceran. Sistem CRM yang dirancang dengan baik memberikan pandangan perusahaan terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Sistem semacam itu juga memberi pelanggan pandangan tunggal perusahaan terlepas dari titik sentuh yang digunakan pelanggan. Selanjutnya adalah perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM komersial berkisaran dari alat khusus yang melakukan fungsi terbatas seperti personalisasi situs web untuk pelanggan tertentu, sehingga aplikasi perusahaan skala besar yang menangkap banyak interaksi dengan pelanggan, menganalisisnya dengan alat pelaporan yang canggih, dan menautkan ke aplikasi perusahaan besar lainnya, seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Paket CRM yang lebih komprehensif berisi modul untuk manajemen hubungan mitra, PRM, dan manajemen hubungan karyawan, ERM. Selanjutnya adalah CRM operasional dan analitis. CRM operasional mencakup aplikasi yang menghadapi pelanggan seperti alat untuk otomasi tenaga penjualan, sales center, dan dukungan layanan pelanggan, otomasi pemasaran. Analytical CRM mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nilai pelanggan seumur hidup atau CLTV didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan melayani pelanggan tersebut, dan harapan hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya adalah nilai-nilai sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, termasuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk fokus pemasaran dan penjualan asing. Selanjutnya, aplikasi perusahaan, peluang baru dan tantangan. Banyak perusahaan yang telah menerapkan sistem perusahaan dan sistem untuk supply chain management dan customer relationship karena mereka kuat seperti instrumen untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tapi justru karena mereka begitu kuat dengan mengubah cara organisasi bekerja, mereka menantang untuk melaksanakannya. Yang kedua, tantangan aplikasi perusahaan. Menjanjikan penurunan biaya persediaan yang dramatis, order to delivery waktu, serta respon konsumen lebih efisien dan lebih tinggi, serta profitabilitas perusahaan, produk konsumen, dan sistem untuk membuat sistem supply chain management atau SCM dan Customer Relationship Management atau CRM sangat memikat. Tapi untuk mendapatkan nilai ini, Anda harus memahami dengan jelas bagaimana bisnis Anda harus berubah untuk menggunakan sistem ini secara efektif. Perusahaan perangkat lunak aplikasi yang kompleks yang melibatkan uang yang sangat mahal untuk membeli dan melaksanakan. Hal ini mungkin membuat banyak perusahaan Fortune 500 beberapa tahun untuk menyelesaikan suatu perusahaan yang berskala besar seperti pelaksanaan sistem untuk CRM atau SCM ini. Perusahaan juga memperkenalkan aplikasi switching cost setelah mengadopsi suatu perusahaan aplikasi dari satu pemasok seperti SAP, Oracle, atau orang lain. Yang selanjutnya, tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi aplikasi SCM dan CRM. Yang pertama, membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, juga perubahan operasi bisnis. Yang kedua, para karyawan baru harus bisa menerima fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru. Yang ketiga, membutuhkan pembelajaran organisasi yang baru. Yang keempat, timbul biaya penggantian akibat peralihan data yang tersimpan. Yang selanjutnya, aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Perusahaan aplikasi vendor tidak memberikan nilai lebih dengan menjadi lebih fleksibel, web-enabled, dan mampu terintegrasi dengan sistem yang lain, sistem usaha standalone, customer relationship system, dan supply chain management system yang telah menjadi suatu hal dari masa lalu. Aplikasi SAP generasi berikutnya dari usaha-usaha yang didasarkan pada arsitektur service oriented. Ini menggabungkan arsitektur service oriented SOA, NetWeaver yang standar dan menggunakan platform integrasi sebagai sebuah alat yang menggabungkan SAP milik sendiri, layanan web, dan aplikasi software independen yang dikembangkan oleh vendor. Tujuannya adalah untuk membuat usaha yang lebih mudah untuk melaksanakan dan mengelola aplikasi. Perusahaan aplikasi vendor juga telah meningkatkan kecerdasan fitur bisnis mereka untuk membantu para manajer semakin berarti mendapatkan informasi dari sejumlah besar data yang dihasilkan dari sistem ini. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya, apa yang baru? Yang pertama, memungkinkan pemanfaatan aplikasi melalui web. Yang kedua, kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Yang ketiga, menciptakan sebuah enterprise suite untuk membuat manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, dan sistem perusahaan bekerja sama erat satu sama lain. Yang keempat, perusahaan dapat menciptakan platform untuk proses bisnis yang baru yang dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi.
Oke, yang terakhir, review artikel yang berjudul Hubungan Kepuasan Pelanggan, Kedekatan Pelanggan, dan Religiusitas terhadap Loyalitas Pelanggan dan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi Survei pada Nasabah Bank Syariah di Jabodetabek. Penulis pada penelitian ini yaitu yang pertama Muhammad Edo Suryawan Siregar, yang kedua Hanifah Ayu Rahmawati, yang ketiga Agung Krisnamurti RP. Jurnal penelitian ini yaitu Jurnal Ekonomi. Tahun penelitian ini yaitu tahun 2021. Berikut abstrak pada penelitian ini. Bank syariah saat ini berkembang sangat cepat. Bahkan pemerintah mendukung adanya merger 3 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepuasan pelanggan, kedekatan pelanggan, dan religiusitas berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dikumpulkan melalui Google Form dan mendapatkan 252 responden. Data dianalisis menggunakan metode SEMLISREL 8.80. Hasil penelitian ini yaitu kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas, kedekatan pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas, religiusitas memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas melalui variabel mediasi, dan religiusitas memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas melalui variabel mediasi. Yang selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan pada penelitian ini yaitu kedekatan pelanggan merupakan sebuah strategi untuk menarik dan menjaga hubungan jangka panjang melalui reaksi dan komunikasi yang baik di antara pihak bank kepada nasabah, memahami keinginan dan kebutuhan nasional yang tersembunyi, supaya nasabah tetap percaya dan loyal. Sejalan dengan Wahyuni dan Narjaman menyatakan bahwa pendekatan customer intimacy adalah hal yang berfokus pada pembuatan produk atau jasa yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Di sisi lain, penelitian Tabrani pada tahun 2018, customer intimacy adalah konstruk multidimensional yang terdiri dari persepsi, nilai, dan pemahaman yang sama. Fondasi yang kuat dari hubungan antara bank dan nasabah menjadi bagian yang penting untuk membangun hubungan jangka panjang. Jadi, dapat disimpulkan customer intimacy adalah pendekatan perusahaan terhadap nasabah melalui komunikasi yang bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain terkait kebutuhan nasabah. Menurut penelitian Tabrani pada 2018, halaman 828, customer intimacy melibatkan dua hal. Yang pertama, interaksi yang dekat dan hubungan yang dekat. Selanjutnya, literatur. Bagaimanapun, landasan utama nasabah menggunakan perbankan adalah adanya kepercayaan baik dari perhimpunan maupun penyalur dana. Tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai penyangga terhadap pengalaman negatif yang dapat muncul di antara pelanggan dengan bank. Dalam sektor perbankan, nasabah yang menyadari bahwa bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah, namun masyarakat muslim menganggap belum sepenuhnya yakin bahwa bunga bank adalah riba atau haram, atau belum yakin bahwa bank-bank Islam telah menerapkan pedoman Islam dengan benar, yaitu penelitian Widyarini pada tahun 2018. Ini bisa dibuktikan masih banyaknya komunitas muslim lebih memilih bank konvensional atau memilih untuk menjadi pelanggan dual banking system. Penelitian ini mencoba untuk meneliti loyalitas nasabah bank syariah dengan 3 determinan penting, yaitu kepuasan pelanggan, kedekatan pelanggan, dan religiusitas, serta variabel mediasi yaitu kepercayaan.
Penelitian ini dilakukan dalam konteks perpaduan syariah karena dua alasan. Pertama, Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk menengah terbesar. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berpengaruh positif dan signifikan. Hipotesis pertama, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Hipotesis kedua, variabel kedekatan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis kedua, variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis keempat, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui mediasi kepercayaan. Hipotesis kelima, variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui mediasi kepercayaan atau interveni. Bagaimanapun, penelitian ini masih banyak keterbatasan. Maka, saran untuk peneliti selanjutnya antara lain, pertama, dapat menggunakan variabel kedekatan pelanggan, karena variabel ini masih digunakan sedikit dengan objek pengguna bank syariah. Hanya saja dengan menambahkan variabel lainnya yang bervariasi seperti customer attitude, customer engagement, dan lain-lain. Kedua, penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan lokasi yang berbeda, seperti di Jakarta saja, dan menjadi lokasi dengan penggunaan bank syariah terbesar di Indonesia. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang sama atau variabel yang lebih bervariasi dengan responden orang-orang yang menggunakan dual banking system atau pengguna bank syariah dan bank konvensional. Demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai mencapai keunggulan operasi dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan, peluang baru dan tantangan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di sikulan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.